Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bisanadil muttasil ila Imam al-Alamah Abdullah bin Husain Tahir rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ana. Ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Wa syurita dan disyaratkan ma'ama marra beserta hal-hal marro yang telah lewat liqabuliha untuk diterimanya salat indallahi di sisi Allah subhanahu alaihi maha suci Allah atau subhanahu kelawan maha suci Allah ay usabbihu subhanahu. Jadi masdar dari amil yang terbuang ay usabbihu subhanahu kelawan maha suci Allah. Ayak sida disyaratkan apa untuk diterima di sisi Allah. Ayak sida apa bermaksud sapa musalli sapa seseorang yang salat musalli biha dengan salatnya wajhallahi ing wajahnya Allah, maksudnya ing ridhone Allah taala ale maha luhur wahdahu satu-satunya Allah, tidak niat yang lain kecuali hanya karena Allah. Wa ayyakuna makaluhu wa malbusuhu wa musallahu halalan. Wa ayyakuna kalau bahasa Jawanya yento ono, yento itu hanya sekedar apa namanya, ya yento ya bisa, agar ya bisa. Wa ayyakuna makaluhu dan disyaratkan untuk diterimanya sholat tersebut di sisi Allah ada apa makaluhu, apa yang dimakan musolli wa malbusu dan yang dipakai musolli wa musallahu dan tempat salatnya musolli halalan iku halal, syaratnya harus halal. Kalau haram tidak akan diterima oleh Allah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah maha baik dan tidak akan menerima kecuali sesuatu yang wa yuhdhira qalbahu lan yento menghadirkan sapa musolli qalbahu ing hatinya musolli. Hatinya harus dihadirkan fiha di dalam sholat. Kalau hatinya ke tempat lain tidak akan diterima oleh Allah. Falaisa lahu min sholatihi, maka tidak ada lahu baginya, bagi musolli min sholatihi dari sholatnya illa ma kecuali sesuatu akola yang mikir-mikir, angan-angan ya, yang merenungkan sopo musolli minha dari sholat. Jadi seseorang tidak mendapatkan dari sholatnya, dari pahala sholatnya itu kecuali apa yang akalnya itu merenungkan atau hadir ya dalam sholatnya itu. Jadi kalau akalnya kemana-mana itu ya ada pahalanya apa enggak? Ya pahalanya sedikit sekali ya. Laisa lil abdi min sholatihi illa ma aqala minha wa la yujaba biha. Dan yento tidak bangga-banggakan apa biha sholat. Kalau sholatnya dibangga-banggakan, iya, ujub itu membangga-banggakan amal ya.
maka tidak ada pahala. Faslun ay hada faslun. Arkanus sholati sab'ata asyara. Utawi rukun-rukunnya salat. Rukunnya apa sih? Rukun itu pilar, ya. Pilar-pilarnya salat itu sab'ata asyara, ada 17. Kalau tanpa 17 ini salatnya ambruk. Enggak ada pilarnya, enggak ada tiang, ya, enggak ada pilar. Al awwalu niyatun bil qalbi. Utai yang pertama, jadi terpangat dari 17. Itu rukunnya salat itu 17. Yang pertama adalah niyatun, itu niat bil qalbi, di dalam hati. Lil fi'li, untuk melakukan salat. Kalau dilafadzkan usolli, aku salat. Jadi dalam hati ada ada hadir di dalam hatinya, dia salat. Wa yu'ayyinu dzatas sababi, dan menentukan sopo musolli dzatas sababi ing salat yang mempunyai sebab. Jadi salat yang mempunyai sebab harus ditentukan. Wal waktu, dan salat yang mempunyai waktu harus ditentukan. Namanya itu ditentukan. Misalnya sebab apa? Sebabnya istisqa misalnya, harus itu kan dalam hati niatnya salat istisqa. Tidak boleh sudah terlanjur takbir baru oh ini salat istisqa ya, nggak boleh. Ya. Jadi salat yang ada sebabnya, ya, salat misalnya sebabnya ada kematian, salat jenazah. Kok asal takbir aja tuh, enggak jadi. Harus menghadirkan ketika takbir atau sebelum sedikit ketika takbir, hadir untuk melakukan sholat tersebut. Wal waktu, dan sholat yang mempunyai waktu khusus. Beda dengan sholat nafil mutlak. Sholat nafil mutlak, Allah Akbar 2 rakaat jadi, sudah nggak pikir apa-apa, pokoknya saya mau sholat sunnah, Allah Akbar jadi. Ya. Tapi kalau yang ada waktunya, sholat 5 waktu itu ada waktu, namanya aja sholat 5 waktu, oh ya, itu sudah ada waktu, ya harus ditentukan, harus ada namanya, dalam hati itu sudah hadir nama. Jadi, itu namanya niat bil qalbi lil fi'li, ya. Wa yanwi al fardiyata fil fardi, dan niat sapa musolli, orang yang sholat, al fardiyata ing kewajiban, sebuah kewajiban, ya, bongso wajib, ya, yakni fardiyah itu sifat wajib, fil fardi, di dalam sholat fardu, di dalam apa, sesuatu sholat fardu. Jadi sholat fardu ya dalam hati ada hadir, sholat ini sholat wajib ada. Wa yaqulu bihaitu yusmu, ya, nafsahu. Wa yaqulu, dan berkata sapa musolli orang yang sholat, bihaitu yusmu nafsahu, dengan sekiranya memperdengarkan. Sapa musolli, memperdengarkan, tahu apa memperdengarkan? Membuat dengar, itu yang memperdengarkan, ya. Nafsahu, ing dirinya sendiri musolli. Jadi tidak boleh apa? Hanya dalam hati. Kakuli ruknin, sebagaimana setiap rukun qaulian yang bersifat qaul, yang bersifat ucapan, itu harus dengar sendiri. Seperti Al-Fatihah, ya, tasyahud, ya, salam, itu salawat dan salam, assalamualaikum, itu harus dengar, harus memperdengarkan dirinya sendiri. Allahu Akbar, memperdengarkan apa? Allahu Akbar ing lafad Allahu Akbar. Jadi dengar sendiri. Kecuali kalau telinganya tuli atau bermasalah, ya kira-kira kira-kira ucapan itu sudah didengar. Ya, andaikan dia tidak bermasalah telinganya, atau telinganya tidak bermasalah,
tetapi lagi riuh, suaranya gemuruh atau hujan terus, Allah Akbar, enggak dengar. Tapi andaikan tidak ada suara gemuruh, dia dengar. Syaratnya seperti itu. Ini di dalam mazhab Syafi'i. Kalau Imam Malik tidak harus dengar, tetapi besumi-besumi tidak jelas sah. Nah, ya, tidak dengar sendiri. Tetapi ada harokatul harokatul apa? Harokatul lisan. Ini bergerak-gerak, mimiknya bergerak-gerak. Kalau ya, kalau huruf bibir ya bibirnya bergerak-gerak. Kalau tidak bergerak-gerak sama sekali, maka tidak ada ulama yang mengatakan sah, kecuali saya pernah dengar Quraisy Shihab itu syah, pendapat yang menyimpang, jangan diikuti. Jadi dalam hati tok sah, itu enggak ada ulama kita yang mengatakan sah. Maka ketika ada salah seorang alim yang menyelisih pendapat orang yang lebih kuat, para ulama mazhab sekian banyak, ya, ulama-ulama mazhab mengatakan harus mengucapkan Allah Akbar. Kok ini berdalih, ada seseorang yang berdalih Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq, itu dalam hati nggak apa-apa. Ya, baca itu dalam hati nggak apa-apa. Itu menyelisih qaul atau pendapat yang lebih kuat, maka namanya qaul syadz. Qaul yang menyimpang, hukumnya dhaif, tidak boleh untuk dibuat pegangan. Ghairu mu'tamad, nggak boleh dibuat pegangan dan tidak boleh untuk difatwakan. Batal, ya batal lah. Bahkan dalam mazhab Syafi'i bukan hanya sekedar harokatul lisan, ya, bukan hanya besumi-besumi. Besumi-besumi itu bahasa Arabnya dandana. Di dalam sebuah riwayat diriwayatkan oleh Abu Dawud, salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Madza tudandin ya Rasulullah?" Apa yang kau, ya, itu bersumi-besumi, apa namanya? Bahasanya apa? Apa? Besumi-besumi. Apa? Umi-umi. Hah? Apa? Ya apa saja ya. Komat kamit. Komat kamit. Oh ya. Iya, itu soft yang di bawah belakangnya Rasulullah itu bertanya seperti itu. Apa tentang apa apa maksudnya di akhir sholat itu ya tanya, eh, dijawab Rasulullah itu doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr, ya. Itu riwayat. Oleh karena itu nggak ada sholat itu diam. Ulama kita mengatakan sholat diam itu tidak, kecuali mendengarkan bacaannya imam. Jadi kalau kita setelah takbir, ya, sholat jahar mestinya, sholat malam, imamnya suaranya pelan, kita tidak jelas, maka membaca sendiri, ya, membaca, atau speakernya mati, kita di jauh di belakang nggak jelas, dengar tapi tidak jelas, maka baca sendiri, baik itu apa namanya surat Al-Fatihah atau yang lain. Kalau takbiratul ihram semua harus baca sendiri, nggak boleh tahu-tahu. Itu orang awam banyak ini. Sekarang masih banyak orang awam yang sholat di masjid kita ini nggak besmi, nggak cuma gerakan tok, tidak. Sholat itu adalah amal seluruh diri kita ini, ya, 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 pakaian kita ikut sholat. Kalau pakaian kita, kopiah kita ini yang belikan orang, yang belikan ikut dapat pahala, ya kan? Makanya semua ikut sholat, termasuk makanan kita ini bermasalah, ya, sholatnya bermasalah, ya, semua lisan kita ikut sholat,
telinga kita ikut sholat, mata kita itu ikut sholat. Oleh karena itu sholat kok merem, hukumnya makruh. Apa ini? Pejam mata ya. Makruh, justru sunnahnya melihat apa? Tempat sujud. Ya, ya kalau ruku lihat mana? Ini khilaf. Sebagian ulama mengatakan lihat bawahnya aja. Sebagian yang lain lihat tetap tempat sujud. Kecuali ketika asyhadu an la ilaha illallah, ya ini apa sedang mentauhidkan Allah, maka lisan mentauhidkan Allah, hati mentauhidkan Allah, pikiran kita mentauhidkan Allah, hadir ya, tangan kita mentauhidkan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Enggak boleh asyhadu an la ilaha illallah dua, tetap saudara satu, karena mentauhidkan Allah semuanya. Sudah terlanjur senang satu, ya. Nomor satu sudah terlanjur senang, nggak bisa diganti. Wa sani arkaniha, utawi ucapan Allahu Akbar itu kedua dari sani arkaniha, kedua dari rukun-rukunnya sholat. Jadi namanya niat itu adalah qasdus syai', ya, muqtaronan bifilihi, menyengaja untuk melakukan sesuatu bareng dengan mengerjakan sesuatu. Maka susah itu. Susah. Kalau hakikatnya niat susah. Ya. Jadi kalau niat sholat berarti apa? Berarti menghadirkan pekerjaan sholat, ya, minta apa? Minat takbir ila taslim, hadir ketika mengatakan Allahu Akbar. Ya angel, ya. Ya, karena sholat apa? Kal arus fi manasih, seperti pengantin yang ada di depan. Yakni sholat itu jelas hadir di hati, lengkap minat takbir ilat taslim. Ini namanya muqaranah hakikiyah. Ini susah. Muqaranah hakikiyah itu susah. Bagaimana seorang ketika mengucapkan Allahu Akbar menghadirkan sholat seakan-akan apa? Kal arus jalisun apa? Kal arus ka'urusin jalisin apa, atau kal arus yajlisu fi manasih, seperti pengantin yang lungguh yang sedang duduk di pelaminannya. Ya ini jelas nggak ada kursi pengantin itu nggak ada, ya kan, jelas. Maka kita menghadirkan sholat jelas dari takbir sampai salam. Ya angel, muqaranah hakikiyah dalam hal ini angel, susah. Oleh karena itu ulama kita mengatakan, seingat saya Imam Nawawi, cukup muqaranah urfiyah. Muqaranah urfiyah itu secara uruf seseorang sudah dianggap apa? Menghadirkan dalam hatinya sholat, ya sudah. Ya, jadi ketika belum takbir sedikit, ya sudah hadir saya sholat isya misalnya, sudah cukup dia hadir dalam hatinya. Saya ini mau sholat fardu isya, ya, fardu sholat fardu dan nama sholat. Saya sholat fardu isya dalam hati, Allahu Akbar, sudah sah. Itu namanya muqaranah urfiyah. Secara urfan, secara kebiasaan, seseorang sudah dianggap hadir hatinya, ya, untuk sholat. Ya, sudah. Ya. Apa yang perlu dihadirkan? Yang pertama adalah pekerjaan sholat, ya, dia mau melakukan sholat itu. Yang kedua adalah wajibnya sholat tersebut, bila sholat itu wajib, ya. Dan yang ketiga adalah nama sholat tersebut, bila sholat tersebut punya sebab, ya, dzati sabab atau dzati waktu. Tapi kalau sholat-sholat yang tidak punya waktu khusus, maka boleh saja, ya, seperti sholat nafil mutlak, nggak nama khusus, ya, ya Allah, niat sholat dalam hatinya mau sholat, Allah Akbar, jadi seperti itu.
Eh, Lah rokaat tidak harus dihadirkan. Ya, kalau zuhur ya dari dulu 4 rakaat. Kalau maghrib dari dulu apa? 3 rakaat. Lah kalau witir, witir nggak dihadirkan rokaat juga nggak apa-apa. Eh, Mau misalnya awalnya niat 3 rakaat, terus kayaknya kurang, mau ditambahi, tambahi aja langsung. Ya, langsung 5 rakaat ya, atau 7 rakaat. Satu salam boleh, sampai 11 rakaat satu salam boleh. Tapi sebaiknya jangan satu salam. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Terakhir apa? 3 rakaat. Sholat witir itu bisa 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, apa namanya? Eh, Ya, sampai 11 rakaat. Ya, 9 rakaat, 11 rakaat. Dan iya, langsung witir. Iya, sholat tahajud itu sholat setelah bangun tidur. Ya, sholat tahajud aja. Nanti kalau mau witir, mau apa, mau mau subuh, ganti aja jadi witir. Maksudnya niatnya ganep tapi kemudian diganjilkan. Itu namanya witir. Ya memang begitu caranya. Ya, kalau kita tadi yang salat malam mau di apa 1 rakaat sendiri ganjil ya nggak apa-apa. Oh ini, oh ya sholat tahajud, semua sholat tahajud nggak diniati tahajud, kalau bangun tidur namanya sholat tahajud. Nggak diniati sholat malam, kalau setelah sholat isya namanya sholatul lain. Seperti itu. Ya sholat malam memang ini malam hari. Mau dia niati sholat siang malah nggak sah. Mau malam hari ya. Sudah. Jadi seperti itu. Cuma syaratnya sholat malam itu harus sudah sholat isya. Kalau belum sholat isya kok sholat malam, ya tidak sah, wong itu apa, zati waktin seperti itu. Kemudian lafal Allahu Akbar. Ini lam. Lam itu makhrajnya adalah toroful lisan. Ma'ama fauqahu minal hanakil a'la. Kan gitu. Ini toroful lisan. La. Ma'ama faqahu minal hanakil a'la. Bukan di bibir. Bukan harfun syafawiyun. Maka kalau mengucapkan Allah, lo, lam, lalilu al, lo, ya, Allahu Akbar. Kok pakai bibir Allah. Itu wawu, itu Allah. Enggak sah. Itu lahan jali, nggak sah ya. Udah anyaran, orang Islamnya baru ya, yang baru ya diampuni yang baru. Tapi kalau seperti antum semua nggak ada yang baru, ini ustadz semua ya, atau calon ustadz semua, ya harus belajar yang benar ya. Nah, lo. Kalau seperti orang Pakistan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, tafkhimnya kurang sempurna. Allahu Akbar, orang Pakistan, orang itu kayak gitu. Ya sah-sah saja ya. Sah. Karena mentafkhim itu kalau tidak ditafkhim itu lahan khofi. Ya, lahan apa? Khofi. Bahkan menurut Imam eh, siapa? Imam Baydawi ya, Al-Qadhi Baydawi di dalam tafsirnya disebutkan mentafkhim lafal Allah itu ya, lamnya lafal Allah itu jais ya, hanya sunnah tok. Oh, ya. Jadi kalau seseorang Allahu Akbar sah. Nah, seperti itu. Tetapi ya kalau jadi imam ya janganlah ya untuk dirinya sendiri aja. Imam ya nanti makruh semuanya ya, kalau seperti itu. Nah, tidak sempurna semuanya. Maka dipilih imam yang paling bagus. Ya.
Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, yang paling aqra. Jadi paling bagus bacaannya, paling banyak hafalannya. Kalau baca Al-Quran, kemarin sudah saya singgung, bacalah yang lancar. Jangan baca surat yang tidak lancar. Sekalipun dari juz amma nggak apa-apa. Asal itu. Kemudian panjangnya lafal Allah berapa? Panjangnya di sini fuqaha, ya, ulama ulama fuqaha mengatakan di situ ada al ada istilah al qasr, al isra, dan al astagfirullah atam ada tamtid, tamtid, ya. Jadi kalau dibaca Allahu Akbar itu tidak afdol. Sekalipun ini kan cuma mat tobi'i, panjangnya 2 alif. Tetapi ketika di sholat, ya, terlebih ketika dari berdiri ke ruku, ini kalau cuma 2 harokat itu tidak bagus. Ya, sebagian ulama mengatakan makruh. Karena apa? Karena terutama imam kurang jelas itu. Allahu Akbar. Ya. Maka yang bagus adalah istilahnya al-isra. Al-isra itu lebih dari, mesti cepat, ya. Cepatnya bagaimana? Lebih dari qasar. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti itu. Menurut ulama qurra, panjang di dalam bahasa Arab itu tidak ada yang lebih dari 6 harokat. 6 harokat itu kira-kira ya Allahu Akbar. Ini menurut qurra, ahli ulama qiraat. Tetapi menurut fuqaha beda. Menurut fuqaha beda. Saya buka-buka, saya cek di kitab-kitab, ya. Banyak kitab, bukan satu kitab. Itu dalam mazhab Syafi'i boleh, tapi makruh juga, tapi boleh sampai 14 harokat. Banyak banget. Tapi kalau menurut qurra, tamtitul mudud itu lahan. Lebih dari 6 harokat itu lahan. Itu menurut qurra. Jadi kalau takbir kok Allahu Akbar, makruh. Karena lebih dari 6 harokat. Ya, mau 8, mau 10, mau apalagi sampai 14. Lahan, itu lahan. Lahan berarti, ya. Tapi menurut fuqaha boleh. Tadinya hati saya nggak enak. Karena di kitab-kitab tajwid itu lahan. Saya umroh tahun 2014. Ya. Itu dulu nggak pernah ada kayak itu. Tapi pas umroh, ya qadarullah, ya Allah mentakdirkan saya mendengar di Masjidil Haram takbir itu lama banget. Sengaja kayaknya, nggak tahu itu. Sengaja ini pembelajaran barangkali. Panjang banget. Allah Akbar. Sebagaimana seingat saya di Madinah, ya memang Madinah kadang-kadang gitu. Banyak orang alim di sana. Sengaja dipanjangin. Menurut riwayatnya Syekh Jabir kan lama di Madinah. Syekh Jabir apa Syekh yang cerita saya, Syekh, kalau tidak Ahmad Al-Misri, Syekh Jabir, ya saya lupa. Itu cerita ada salah seorang imam Madinah bacanya sengaja dilahankan. Kan nggak batal.
lahan khofi sih ya. Bacanya kayak seperti nggak tajwid ya. Innallaha ala ya. Mesti kan innallah, apalagi yang khilaf-khilaf itu ya. Nah, seperti apa seperti idgham bi gunnah yang idgham nakis ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin ya cepet-cepet banget. Enggak ya, ya sengaja itu. Pembelajaran bahwa seperti itu boleh, tetapi ya boleh gitu toh aja, tapi jangan diteruskan. Ya boleh lah ya. Eh, itu ini ya di belajar seperti ini itu ilmu fikih. Nanti kalau pas tahsin disalah no. Salah no. Nanti kalau ujian tahsin disalah no. Ini kan ngaji fikih dari supaya tahu aja ada ulama yang berkata seperti itu, berpendapat seperti itu ya. Nanti kalau tahsin ya jangan. Ustaz katanya, wah ini tahsin, soret. Kita lanjut. Jadi ulama kita, ulama fuqaha itu lebih murah dibanding apa? Iya, dibanding qurra. Ya. Eh, apa lagi? Nah, oleh karena itu, ketika Imam Ibnul Jazari ya mengatakan wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu malam yujawidil qur'ana athimu ya, ketika bilang wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazim, mengambil tajwid itu wajib ya. Wa malam yujawidil Quran asim, orang yang tidak mentajwidkan Quran asimu itu berdosa ya. Terusnya gimana? Apa? Li'annahu bihil ilahu anzala, li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala, karena Allah menurunkan dengan tajwid dan sampai kepada kita juga dengan tajwid. Maka Mbah Nawawi, Kiai Nawawi itu kan faqih ya. Beliau juga ahli qiraat, tapi ahli qiraat tapi faqih ya, punya karangan tafsir itu ya. Beliau juga mensyarai Jazariyah ya. Qari beliau ahli qiraat tetapi faqih, maka mentafsir itu tafsirnya Jazariyah, mensyarah Jazariyahnya beliau ditulis di situ ya, saya baca ini yang digendaki ismu di sini beda dengan yang digendaki al ismu fi hadal maqam, intinya ya itu tidak sama, mukhalif lima tidak sama dengan apa yang digendaki fuqaha. Jadi ismnya qurra itu tidak sama dengan ism fuqaha. Ismnya fuqaha itu dosa ya, karena ismnya qurra itu tidak dosa. Ya, tidak sampai dosa. Kalau dosa kan dosa. Orang-orang apa yang baru belajar Al-Qur'an enggak jadi belajar dosa tok. Dosa tok. Enggak jadi ngaji. Asal itu utai yang nomor 3 itu al-qiyamu, itu berdiri fil fardi di dalam sholat fardu, sholat wajib lil qadiri, bagi orang yang mampu jadi wajib berdiri. Kalau nggak mampu ya nggak usah berdiri, bisa sholat wajib ya, bisa duduk seperti ini. Duduk seperti ini boleh, duduk sila boleh, duduk seperti sholat bisa boleh. Kalau mau sholat panjang ya sila, karena sholat kalau duduknya tidak seperti sholat itu baik tawarruk maupun iftirash ya, itu nggak bisa lama-lama ya. mending mending tawarruk ya. Tawarruk itu apa ya, warik itu artinya bokong. Duduk tawarruk itu berarti duduk berbokong ya. Bokongnya langsung ini apa, ini pantatnya langsung kena lantai, itu lebih lama daripada duduk iftiros. Iftiros itu artinya berlemek kaki ini ya. Itu itu tidak bisa lama. Maka kalau kita kepingin sholatnya lama ya tawarruk atau apa
atau sila. Nanti kalau rukuknya itu kira-kira dungkruknya itu kepala ini lurus lurus lutut itu rukuk. Nanti kalau sujud biasa kalau mampu. Kalau tidak mampu sujudnya agak rendah sedikit. Jadi kalau rukuknya sekian, nanti sujudnya agak sekian. Itu kalau kalau tiduran maka tidurannya kepalanya ada di timur. Kalau di sini timur ya, kepalanya ada di timur, dikasih bantal, kemudian menghadap kiblat. Ya orang sakit seperti itu, maka duduknya terlentang. Kok duduk apa tadi? Tidurnya terlentang, kepalanya dikasih bantal, menghadap kiblat seperti itu. Kalau kalau sudah ya iya, kalau ruko ya isyarat aja. Isyarat pakai tangan Allah, barasanya Allah, tangan ya, barasanya Allah. Atau kalau bisa kepala ya, Allah, Allah. Kalau dengan mata ya nggak apa-apa. Allah Akbar, Allah, kedip ya, kedip Allah Akbar, Allah Akbar, Allah, Allah, gitu. Ada isyarat, isyarat dengan kedip atau dengan apa? Tangan Allah Akbar, Allah, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau sholat sunnah boleh dengan apa? Dengan duduk sekalipun bisa berdiri. Pahalanya separuh. Nah, boleh dengan duduk. Ar-rabi'u qiraatul fatihati. Utai yang nomor 4 qiraatul fatihati. Itu membaca surat al-fatihah bil basmalati dengan basmalahnya. Ini wajib. Baik, ini rukun. Baik, apa namanya, dia imam ya maupun makmum. Yang disepakati ulama adalah imam dan munfarid, imam dan orang yang sholat sendiri. Adapun makmum, sebagian ulama mengatakan ya selain mazhab Syafi'i mengatakan cukup mendengarkan bacaannya imamnya. Karena ada ya apa nanti ada bab sendiri, kita lanjutkan dulu, baca aja. Bil basmalati. Kalau baca Al-Fatihah dengan basmalah. Kalau basmalahnya tidak dibaca, maka dia kurang, rukunnya kurang, dia harus ngulang lagi. Ngulang dari basmalah. Kalau ada rokaat yang Fatihahnya kurang basmalah, rokaat itu tidak dihitung. Ya. Kalau dia tadi tidak basmalah, sudah terlanjur rukuk, maka lupa misalnya lupa basmalah, dia ngulang lagi, berdiri lagi, baca Fatihah lagi. Itu dalam mazhab Syafi'i. Nah, kalau sudah ingatnya sudah ruko, sudah sujud, ya langsung berdiri. Tadi basmalah saya nggak ada, bismillah, langsung berdiri. Lupa misalnya, ya dia ingat langsung berdiri. Kalau sudah ingatnya di rokaat kedua, maka rokaat pertama yang tidak ada bismillahnya tidak dihitung. Itu dalam mazhab Syafi'i. Nah, sebagian ulama mazhab Imam Malik apa ya itu tidak. Ya. Sebagian ulama kalau mazhab Syafi'i qiraah bismillahnya jar. Kalau mazhab Imam Ahmad qiraah basmalahnya sir. Kalau sebagian mazhab ya Imam Malik itu tanpa bismillah ya. Memang sebagian riwayat tanpa bismillah ya, riwayat qurra ada yang tanpa bismillah seperti Imam Waras nggak ada bismillah. eh, Bismillah itu untuk mengawali aja ya. Kalau di awal apa namanya di awal surat itu enggak tanpa bismillah. Bismillah itu fasl bainal surat yang memisah di antara dua surat seperti itu. Maka wakafnya di mana? Kan walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal azim, dan sungguh aku memberikan kepadamu As-Sab' al-Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. 7 ayat yang diulang-ulang itu adalah surat Al-Fatihah. Nah kalau tidak ada bismillahnya, maka surat ayat yang ketujuh adalah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Seperti itu. Ayat yang pertama, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kita
mengikuti riwayat Imam Hafiz, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini satu ayat. Maka dibaca langsung semuanya. Itu tidak berhenti ya. Karena itu satu ayat. Bismillah itu ayatun min ayatil Fatihah menurut Imam Syafi'i. Alasannya Imam Syafi'i apa? Alasannya Imam Syafi'i Bismillah itu ayatun min ayatil Fatihah karena semua sahabat menulis Bismillahnya surat Al-Fatihah itu dengan tinta hitam. Berbeda dengan Bismillah di surat-surat lain yang ditulis dengan tinta yang berbeda dengan ayat surat itu. Jadi Bismillah di surat lain ditulis dengan tinta yang berbeda. Kalau ayat-ayat ditulis dengan tinta hitam, maka Bismillah di selain surat Al-Fatihah ditulis dengan tinta merah atau hijau atau yang lain seperti itu. Maka ya katanya Imam Syafi'i, andaikan ya, andaikan ya, saya ulang, katanya Imam Syafi'i bahwa penulisan sahabat nulis Bismillah dengan hitam itu bukti bahwa Bismillah itu apa? Salah satu ayat di antara ayat-ayat Fatihah. Di antara ayat-ayat Fatihah. Karena apa? Karena para sahabat itu begitu hati-hati untuk tidak memasukkan apapun yang tidak termasuk Al-Quran. Sangat hati-hati. Tidak memasukkan apapun yang tidak termasuk Al-Quran. Andai kan tidak termasuk Al-Quran, tidak termasuk ayat Al-Fatihah, mestinya Bismillahnya itu apa? Ditulis dengan tinta yang berbeda. Hanya sekedar mengawali toh. Sebagaimana memang disunahkan mengawali buku-buku kan diawali Bismillah. Ya kan? Awal. Jadi kalau memang Bismillah itu tidak termasuk surat Al-Fatihah, tidak termasuk ayat Al-Fatihah, tentu ditulis dengan tinta yang lain. Dengan ditulisnya dengan tinta hitam, itu bukti termasuk surat Al-Fatihah. Karena apa? Karena para sahabat itu sangat hati-hati untuk tidak memasukkan apapun, tidak menulis apapun huruf yang tidak termasuk huruf Al-Quran. Sangat hati-hati. Maka Quran yang hari ini, semua Quran itu dikasih bingkai. Maka yang di dalam bingkai itu adalah suci. Jangan sampai ada huruf yang dimasukkan ke situ itu suci. Jangan dicoret-coret, jangan seperti itu ya. Kecuali terpaksa kita ngaji mau di mana nilai. Ya. Orang sudah pintar ya. Tujuannya beda. Seperti itu. Maka ini Al-Fatihah. Kemudian kenapa makmum harus membaca? Menurut mazhab Syafi'i, Fatihah itu harus dibaca baik makmum maupun imam ya. Ini hadisnya sama tapi statusnya beda di dalam menilai ya. Memberi status beda. Hadisnya yang mengatakan makmum cukup mendengarkan itu adalah berdasarkan di mana Rasulullah SAW mengatakan innama ju'ilal imam liyutamma bih fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fasma'u wa idza raka'a farka'u dan seterusnya ya. Sesungguhnya imam dijadikan itu hanya untuk diikuti. Maka ketika imam bertakbir Allahu Akbar fa idza kabbara, nunggu takbirnya selesai. Ini kan pakai fi'il madhi, fa idza kabbara. Ketika imam sudah bertakbir, fakabbiru, maka lalu bertakbirlah ya, maka bertakbirlah kalian semua. Jadi setelah selesai roknya lafal Allahu Akbar, imam sudah selesai. Kalau barengi, baik barengi bareng semuanya atau barengi satu huruf, imam belum melafatkan roknya Allahu Akbar, dia sudah Allahu Akbar, maka batal sholatnya makmum batal, nggak jadi, dia harus mengulangi takbir lagi.
Nah, idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fasma'u. Ketika imam baca maka dengarkanlah. Wa idza raka'a sudah ruku, Allah Allah akbar, imam ruku Allah akbar, baru makmum Allah akbar. Imam sami Allahu liman hamidah, baru sami Allahu liman hamidah. Menurut mazhab Syafi'i, makmum juga mengatakan sami Allahu liman hamidah. Selain mazhab Syafi'i, makmum tidak usah sami Allah, langsung Rabbana walakal hamd. Kenapa? Ketika sami Allahu liman hamidah, makmum juga mengatakan sami Allahu liman hamidah karena ada hadis sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini menurut Imam Nawawi. Ya, makmum juga mengatakan sami Allahu liman hamidah. Jadi ketika wa idza sajada, ketika sujud sudah sempurna baru makmum Allah akbar. Oleh karena itu imam itu tidak boleh cepat-cepatan loh. Sami Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah. Ini imamnya zalim, ya. Imam zalim itu tidak nunggu makmum, ya. Ya. Jadi ini sami Allahu liman hamidah, ini intikal. Pak alih rukun ini ya. Intikal itu doa intikal, takbiratul intikal itu ya. Allahu akbar. Itu enggak benar kalau Allah akbar itu sudah sujud baru Allahu akbar. Nah, enggak benar. Atau apa namanya? Belum sami Allah liman hamidah, belum itidal itu artinya apa? Tegak lurus, berdiri tegak. Belum tegak kok sudah sami Allah liman hamidah. Akhirnya belum belum tegak sudah berdoa apa? Rabbana walakal hamd. Akhirnya apa? Akhirnya enggak tumanina seperti itu. Jadi ada sami Allah liman hamidah dan Allahu akbar itu adalah zikrul intiqal. Takbirnya takbir intiqal, takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun berikutnya. Apa itu sampai apa? Ar-rabi'u qiraatul Fatihah bil basmalah. Watas bil basmalah dengan bismillahnya, watasdidah tidak dengan tasdidnya. Tasdidnya harus dibaca. Kalau enggak sah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya-nya ditasdid. Kalau ya-nya enggak ditasdid, iyyaka na'budu, iya itu bukan tasdid, itu panjang. Iya itu belum tasdid ya. Ya. Iyyaka na'budu wa iya itu belum tasdid. Kalau tidak ada tasdid, iyyaka artinya dhawus syamsi, cahaya matahari. Masyirik kalau tahu artinya. Iyyaka na'budu tidak ditasdid kepada sinar matahari, na'budu aku menyembah. Musyrik. Maka harus ada tasdid. Tasdid itu ya tasdid, waw tasdid itu bacaan naber. Bacaan naber itu tekan langsung naik. Iya, iya, jangan lurus. Iya, itu panjang itu ya, mat. Iya, bukan tapi iya karena budu iya, iya. Itu namanya naber. Wawu tasdid dan ya tasdid bacaan naber ditekan langsung naik. Wudu, wow. Wudu, wow, enggak, bukan wudu, wow. Ini baunya wau sukun, bukan apa? Wau mat, bukan wau tasdid. Jadi ya tasdid dan wau tasdid, cara yang baca ditekan langsung naik atau bacaan apa. Wa muwalatiha dan nuli-nuli, yakni beruntunnya ayat-ayatnya Al-Fatihah. Beruntun, nggak boleh berhenti, ya. Berhenti maksimal 2 nafas dan 2 nafas pendek, ya, tidak nafas panjang. Jadi kalau tersengal-sengal maksimal 2 nafas, ya. Atau ada ya yang pas ya 1 nafas saja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tarik nafas. Ar-Rahmanir Rahim. Tarik nafas 1 aja. Maliki yaumiddin. 1 nafas saja. Kalau sampai 2 nafas, ya ini sebagian ulama mengatakan boleh, ya kalau terpaksa. Tapi 3 nafas itu tidak mualah. Kalau tidak mualah, ya dipisah, ya agak berhentinya kelamaan, maka wajib mengulang dari bismillah lagi. Karena syaratnya dengan mualah, beruntun.
tidak disela-selani, tidak sela-sela, tidak diam lama. Watarti biha dan urutnya ayat-ayatnya Fatihah. Ya ini harus urut, nggak boleh dibaca kebalik itu. Ada apa namanya cara menghafal dengan membalik dari ayat belakang ke depan. Itu cara dari setan. Nggak ada cara membaca Al-Quran dari ayat ke-7, kemudian ayat ke-6, ayat ke itu caranya setan. Ya, ada apa istilah kulhu sungsang. Kulhunya tukang tukang santet itu, ya. Kulhunya tukang tenung itu kulhu sungsang itu. Dari bacanya dari belakang itu nggak boleh seperti itu apa disukai setan, harus urut dari depan ke belakang, ya artinya jadi berantakan ya. Bi ayyadha jabah tahu lah kalau kalau untuk melancarkan ayat pertama apa ayat apa ya, depannya aja ya itu kan untuk menghafal bukan untuk dibaca ya, menghafal misalnya ayat apa supaya hafal lancar itu ya. Kalau gitu nggak apa-apa, tapi bukan untuk dibacanya seperti itu. Hanya ayat pertama apa awalnya saja ya. Wa ikhrajil hurufi min makharijiha dan mengeluarkan huruf min makharijiha dari makhraj-makhrajnya huruf. Jadi keluar makhraj itu tempat keluarnya huruf. Ya, dari tempat-tempat keluarnya huruf, dari daerah artikulasi huruf. Ya. Jadi kalau misalnya ba itu kan huruf syafawi. Ya. Kok ada orang yang saya pernah sholat di belakang masjid ya, masjid ramai, masjid loh kok nggak usah saya sebutkan masjidnya. Kok imamnya ya maaf tidak punya ya sumbing, nggak bisa mestinya kan nggak bisa Bismillah dia nggak bisa bah, kok dijadikan imam, yang salah siapa, yang salah takmirnya, maka takmir masjid itu bertanggung jawab sholatnya jamaah. Loh kok bisa Bismillah Bismillah loh nggak bibirnya nggak memenuhi syarat, rebaknya gimana coba ya kan, ya jangan, harus keluar dari makhrajnya. Wa adamil lahni al mukhil bil ma'na, dan tidak adanya kesalahan, lahn itu kesalahan ya, al mukhili yang mencederai bil makna terhadap arti ya. Tidak ada, tidak apa lahan itu ada dua, lahan jali dan lahan khafi. Lahan jali itu ya diantaranya melafatkan huruf bukan dari makhrajnya, ini lahan jali, ganti huruf itu namanya. Nah, kalau lahan khafi sifat huruf tidak sempurna, lahan khafi nggak apa-apa. Nah, di antara lahan jali adalah lahan yang mencederai arti, yang merusak arti, yang mencacat arti, mukhil bil mana ya. Ini lahan jali, maka nggak boleh. Ya. Misalnya, siratal ladina an'amti alaihim. Kok an'amti sih gimana? An'amti kan kamu perempuan. Atau an'amtu alaihim. Tuh aku. Ya kan? Nggak boleh, itu merusak mana. Atau tidak merusak mana, tapi orang awam ngerti. Itu juga lahan jali. Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kok alhamdi? Semua orang tahu bukan alhamdi, tapi itu juga apa lahan jadi nggak boleh jadi imam, nggak boleh. Atau tadi ya iya karena butuh, iya karena butuh ya. Kalau iya iya karena butuh wa iya karena nasta'in ya, itu lahan
lahan apa jali apa khafid. Kalau orang orang awam aja tahu ya lahan jali lah. Kalau orang awam nggak tahu lahan apa khafid. Kalau orang orang awam wah bacaan kayak gini ya orang awam tahu ya berarti itu lahan jali sekalipun tidak merusak makna ya seperti itu. Sah apa enggak sholatnya? Ya sah. Tapi jangan yang parah kayak itu ya. Dawan enggak apa-apa panjangnya misalnya panjangnya 6 di 10-in ya, itu ya enggak apa-apa. Enggak sampai rusak mananya ya. Nah, mestinya cuma 4 harokat di 6 harokat ya. Tiga ya kalau apalagi kalau kiraat itu panjang sak kuatnya sih panjangnya sekuatnya ya nggak apa-apa gitu ya yang penting ikhlas tujuannya kalau nggak ikhlas ya berdosa karena nggak ikhlasnya bukan karena panjangnya tapi karena nggak ikhlasnya. Kemudian panjang pendeknya termasuk ya nggak boleh akbar. Akbar itu artinya kendang. Kalau dia tahu bertakbir kayak 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 orang diem itu. Allahu Akbar. Loh kok dipanjangin? Kalau Akbar itu artinya kendang yang gininya satu ketipung ya. Satu tok. Kalau kendang kan kanan kiri. Ya. Kalau satu tok namanya ketipung. Itu ketipung. Itu Allah ketipung. Kalau dia tahu artinya musyrik. Makanya itu banyak orang yang nggak tahu itu. Orang demo-demo itu. Barnya dipanjangin. Saking semangatnya ya. Itu yuk mukhilun bil makna. Jangan. Kalau yang boleh dipanjangin tadi apanya? Lamnya. Begitu juga dal. Dal ini merubah makhraj itu. Alhamdulillah. Dal. Lewung dal itu toroful lisan ma'a usuli sanayal ujung lidah dan pangkal gigi seri atas. Kok diganti jadi dal dal da da da. Itu bukan apa? Bukan bukan pangkal gigi seri atas bukan itu da di langit-langit mulut. Padahal menurut tajwid itu 3 serangkai ini makhrajnya sama dal tak po. Dal tak dan po. Diingat-ingat ini. Dal tak po makhrajnya sama. Ujung lidah dan apa? Iya, dan pangkal gigi seri atas. Kalau dal itu temennya dal itu bukan bukan tak tok, tapi apa? Dal tak tok. Oh iya, makanya maka salah. Dal itu salah. Yang benar ya tetap dal tak tok ya, bukan dal. Kalau dal itu temennya tak dan tok. Oh ya jelas salah. Kalau tak tok kan kelihatan salahnya. Tapi kalau dal itu karena saking banyaknya jadi eh, masih sebagian orang menganggap tidak salah. Ya salah lah, itu bukan huruf Al-Quran. Itu huruf, huruf, huruf mana? Huruf, iya huruf Jawa Barat. Atau huruf, huruf sana, huruf Bali itu. Bali. Oh iya, huruf, huruf, huruf apa? Lombok juga ya. Hmm. Wa yahrumu allahnu alladzi lam yukhilla wa la yabtulu. Ya, ini haram dok tapi tidak sampai batal. Wa yahrumu lan haram. Allahnu apa salah? Alladzi lam yukhilla yang alladzi yang lam yukhilla yang tidak mencacat ya, menjadi yang tidak mencacat mencacat mana, yang tidak mencederai mana, merusak mana, tidak mencacat mana. Wala yabtulu dan tidak batal. Wala yabtulu apa wala tabtulu? Wala yabtilu wala yubtilu dan tidak membatalkan sholat opo lahan alladzi lam yukhil tidak membatalkan sholat. Itu tidak bersama tapi haram ya
Alhamdi tadi ya, alhamdulillah rabbil hurab. Kok jadi alhamdulillah hui? Alhamdulillah rabbil alamin, rabbul alamin. Alhamdulillah rabbul, enggak boleh. Haram, tapi tidak merubah arti. Haknya di dhammah, baknya di dhammah. Alhamdulillah rabbul alamin. Susah mengkasar misalnya. Nah, biasa ya. Al khamis utai yang nomor 5 itu aruku iku ruku. Bi ayyan hania eh, eh, apa? Bi ayyan hania, baknya ini bak tasfir. Gambarannya yento mer, merkungkung yang hania itu apa? Apa namanya? Merunduk, merunduk sopo musolli bihaitsu tanalu, sekiranya memperoleh mengenai atau memperoleh rohatahu opo telapak tangannya musolli rukbatahi, nyampe rukbatahi ing dua lututnya musolli. Jadi dia merunduk sekiranya tangannya itu sampai ke lututnya. Itu sujud, itu apa, rukuk minimal seperti itu. Rukuk minimal apa? Merunduk sekiranya tangan kedua telapak tangannya nyampe ke lutut. Berarti boleh jadi tidak sampai lurus gini, masih gini, ya kan? Itu sudah sah, rukuknya sudah sah. Sekalipun tidak sampai rata. Ya, itu sah. Tapi apa namanya? Sempurnanya rukuk itu rata. Apanya yang rata? Punggungnya itu rata. Tapi tangannya bolehkah ditaruh di bawahnya lutut? Boleh sih, boleh. Tapi ya apa, ditaruh di lutut aja. Ya. Tapi yang ditaruh di bawah lutut ya boleh. Arabi Asyar, utai yang nomor 14 atas syahud. Sudah 14. As-sadisu, utai yang nomor 6 atau makninatu itu tenang fihi di dalam rukuk biqadri subhanallah, biqadri subhanallah dengan kadar perkiraan ucapan subhanallah, biqadri ya kadar. Nah, asabnya jadi subhanallah minimal segitu ya. Subhanallah, cepat subhanallah. Cepat. Jadi apalagi kalau dia jadi imam, maka nunggu makmum. Kalau tidak nunggu makmum, maksudnya nunggu makmum bareng. Ya Allahu Akbar, makmum ditunggu Allah. Kan ini sempurna, imam sempurna rukuk baru makmumnya Allahu Akbar. Nunggu makmum. Kalau nggak mau nunggu, ya, misalnya Allah Akbar, imam makmum baru mengikuti, dia sudah itu Allah, makmum mengikuti, dia sudah Allah Akbar. Ini makmum, ini imam zalim. Imam apa? Imam zalim, zalim berdosa. Ya iyalah, dia nggak mau nunggu makmum. Ya, ada di dalam Sunan An-Nasai, bab sholat khalfa a'immatil jawri, bab sholat di belakang imam yang zalim. Contohnya di situ adalah imam tidak mau nunggu makmumnya. Kalau seperti itu ya sudah, imamnya cepat, biarin aja. Kita tetap harus tumakninah sih. Nggak boleh gara-gara ngajar imam kemudian kita tidak tumakninah kejar-kejaran, enggak. Ya. Nah, biasanya di Ramadan itu di YouTube itu ya enggak, udah itu imam dolim, biar kita sholat ya tetap harus tumakninah, biarin aja. Ya, terus gimana? Kita nggak sholat di masjid yang seperti itu. Ya, sarannya Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah ketika kami bertemu dengan imam yang dolim seperti itu? Jawabnya Rasulullah, sallu fi buyutikum, sholatlah kalian di rumah kalian, summa sallu ma'hum, lalu kalian pergi ke masjid, sholat bersama mereka, waj'alu sholatakum subhah, dan jadikan sholat kalian itu adalah sunnah. Jadi sholat di masjid makmum dengan imam seperti itu dijadikan sunnah. Sholat yang apa? Yang wajib itu di rumah ya, berjamaah dengan istrinya nggak apa-apa. Di awal waktu baru adzan sebentar langsung terus menuju masjid, sholat bersama imam yang seperti itu. Waj'alu sholatakum subhah. Imam As-Sindi mengatakan subhah ay nafilah. Ya, Imam As-Sindi yang di
hamisnya itu biasanya memberikan keterangan subhah ay nafilah. Kita lanjutkan. Ya, Imam itu kalau bahkan saya mau naik cuman Allahnya itu pendek, jadi dia duduk dulu, hanya beliau berdiri semua, contohnya kalau jadi mendahului imam hukumnya haram. Terlambat dari imam tanpa uzur ya hukumnya haram. Kalau uzur bacaannya pelan-pelan dia nggak diampun ya. Dia nggak bisa baca cepat itu imamnya baca cepat ya diampun. Jadi terlambat satu rukun imam tanpa uzur haram. Mendahului imam satu rukun haram. Terlambat dua rukun tanpa uzur batal. Ya. Rukun yang panjang ya. Kalau i'tidal dianggap rukun pendek ya. Terlambat dua rukun tanpa uzur apa? Haram, batal. Dua rukun berturut-turut batal. Kemudian mendahului imam dua rukun berturut-turut batal. Ya, itu selain takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram, kalau barengi makruh, barengi imam, bareng Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, bareng, ya, hukumnya. Atau barengi sebagian makruh juga. Imam belum belum rukuk belum sempurna, Allah Akbar, ini sudah rukuk Allah Akbar. Barengi tapi barengi sebagian. Sami Allah liman hamidah. Ya Allahu Akbar. Itu makruh. Jadi bareng imam sebagian makruh. Jadi imamnya sujud sempurna baru makmumnya sujud. Seperti itu. Kalau imamnya rukuk sempurna baru makmumnya rukuk. Makanya imam nggak boleh cepat-cepat. Kalau tapi juga jangan terlalu lama makruh ya. Terus as-sabiu yang nomor 7 itu al-i'tidalu itu i'tidal. Dia yang tasiba gambarannya gambarannya itu maksudnya contohnya ya. Gambaran dari i'tidal itu apa? Baknya bak taswir, taswir. Gambarannya yang berdiri tegak yang tegak sopo musolli orang yang salat qaiman hale berdiri. Jadi tegak berdiri itu namanya i'tidal. Jadi sebelum tegak berdiri jangan berdoa Rabbana walakal hamd ya. Jangan tergesa-gesa berdiri tegak dulu baru Rabbana walakal hamd. Baru Allahu Akbar seperti itu. Jangan kayak anak-anak kecil itu. Anak kecil ya, anak kecil. Jadi artinya i'tidal adalah berdiri tegak. Asamin utai yang nomor 8, atau makninatu itu tenang fihi di dalam apa tadi i'tidal. Jadi tumakninah itu rukun tersendiri. At-tasi'u utai yang nomor 9 as-sujud itu sujud marota ini kali 2 kali. Bi ayyadha gambarannya yang to meletakkan sapa musolli jabatahu ing dahinya musolli ala musallahu di atas apa atau atas tempat sholatnya kok tidak tempat sujudnya ya tempat sujudnya maksudnya tempat sholatnya musolli maksyufatan hale terbuka bukan tertutup ya dahinya itu terbuka bukan tertutup songkok atau tertutup sorban bukan wa mutasaqilan biha wa mutasaqilan dan mutasaqilan dan memberatkan yakni maksudnya memberatkan di sini dipetelno jadi seberatnya itu memberatkan apa ya seberatnya aja sih tidak sampai ditekan seberatnya mutasaqilan biha dengan jabah
Wa mutasakilan dan memberatkan. Jadi beratnya jabha kepala ini jangan dianggang-anggang. Jangan dianggang-anggang. Jangan direnggangkan. Tapi biarkan beratnya kepala itu memberatkan sajadah. Jadi andaikan di bawah, andaikan dia sujudnya itu di atas kapas, maka kapasnya akan bers, gitu ya. Jangan direnggang-renggangkan. Jadi batok kita ini, jidat kita, apa ya, ini dahi kita ini memberatkan tempat sujudnya. Wa munakisan dan mutasakilan biha. Ya metelaki ya nggak apa-apa ya. Wa mutasakilan dan kalau metelaki itu apa? Apa tadi? Apa tadi? Dipetelo, diberatkan sekali. Apa tadi? Menekan, ya nggak apa-apa dia. Wa mutasakilan dan menekan biha dengan jabha, ditekan, tekan ke bawah, ya. Metelaki, ditekan. Wa munakisan dan menjungkalkan, yakni kepalanya itu lebih rendah daripada pantatnya, jungkel gini, jangan pantatnya gini, apa ini, kayak marmut itu. Enggak, ya. Jadi marmut kan pantatnya gini, ya gini loh pantatnya. Enggak, pantat biar tinggi, ini kepalanya pantatnya biar tinggi, jungkel kayak gini, jangan kayak marmut ya. Pantatnya di bawah ini, enggak, pantatnya di ke atas. Munakisan dan menjungkelkan, menjungkirkan, apa, jungking, oh iya jungking, menjungking, munakisan, munakisan dan mutasakil, jadi kan maksufatan hale terbuka apa dahinya, mutasakilan dan hale menekan biha dengan dahinya, munakisan dan hale dalam keadaan apa tadi, menjungkirkan, menungging, ya. Waya banyak ini ya, kaya ya, bahasa Indonesia kadang-kadang kaya. Waya doa dan meletakkan syai'an ing sesuatu min rukbatahi dari kedua lututnya. Jadi lututnya diletakkan, jangan lututnya diangkat. Oh, jangan. Lututnya diletakkan ke lantai. Wamin butuh nikafaihi dan dari batinnya kedua telapak tangan. Batin ini yang putih nih ya. Ini diletakkan. Jangan begini, apa ini namanya, gegem, nggak boleh, nggak sah. Ketika sujud ininya diletakkan. Ya kalau bawa anak sambil gini, saya pernah lihat, nggak sah sujudnya. Sambil gendong anak gini terus sujudnya cuma pakai tangan satu, nggak sah. Oh, dia punya tangan dua kok. Kecuali memang dia tangannya satu. Nah, kemudian berikutnya ini sujud itu seperti ketika kita takbiratul ihram. Takbiratul ihram kan begini nih, ya. Allahu Akbar. Ini tangan kita yang satu kira-kira di bawah ya. Ini urutnya apa? Urutnya ini urut telinga, ini urutnya bawah, ini urutnya sini. Maka ya, nanti ketika sujud ya kayak gini nih. Ya, kayak gini. Makanya tidak apa ini siku kita ini tidak nempel ke lambung. Juga tidak nempel ke paha. Ya. Jadi siku tangan ini tidak nempel ke lambung, juga tidak nempel ke paha. Posisinya ini seperti ketika kita takbiratul ihram. Jangan agak ke sini, ke bawah. Apa? Kan kita takbiratul ihram tidak begini, tapi ketika sujud ya sama aja, tidak boleh begini.
Batal sih enggak, cuma enggak sempurna. Di sini tidak dijelaskan. Memang dalam mazhab Syafi'i berbeda pendapat. Ada sebagian ulama Syafi'i yang mengatakan kalau perempuan kalau takbiratul ihram begini, menutupi aurat dadanya itu. Allah. Ya. Nah, nanti ketika sujud juga nutupi aurat dadanya. Ini lebih lebih menurut sebagian sebagian apa ulama mazhab Syafi'i. Ya, sebagian yang lain yang enggak lah. Sebagian mazhab Syafi'i ditutupi dari supaya tidak kelihatan. Ya kelihatan sih enggak, tapi itunya apa, bergelantungan. Ya ditutupi, ditutupi. Asaminu at-tuma'ninatu. Atas sujud terus min rukbataini wa min butuni kafahi wa min butuni asabi rijlahi. Dan dari batinnya jemari jari jemarinya dua kakinya musolli. Jadi mancat. Tidak boleh gini. Kalau gini berarti sujudnya sah apa enggak? Ya menurut mazhab Syafi'i tidak. Karena umirna anas juda ala sab'ati Allah. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, umirna anas juda ala sab'ati Allah. Kita ini diperintahkan untuk sujud apa? Pada 7 anggota badan. Nah, 7 anggota badan itu dahi, 2 telapak tangan, kemudian apa namanya lutut dan mancat itu kaki itu mancat jari-jarinya mancat. Nah, kemudian semua boleh ditutup kecuali dahi, tangan pakai kaos tangan, kalau lutut ya memang harus ditutup. Kemudian kaki pakai kaos kaki, kecuali dahi ini nggak boleh ditutup. Ya, sebagian ulama mengatakan boleh ditutup, tapi dhaif. Sebagian ulama mengatakan apa? Boleh ditutup. Jadi pakai pakai gini boleh sah saja, tapi dhaif ya. Kemudian dibuka lah ya. Cuma sujud kan hanya sekian ini. Ya, yang penting di sini terbuka. Kalau kalau ada kayak kayak kopiahnya orang orang Bangladesh Benggala itu kan kopiah gini, tapi di sininya dikerowoki. Oh, ya, jadi, pernah lihat atau enggak? Ya, di sini supaya ketika sujud tidak menghalangi. Tapi kalau kopiahnya itu plak gitu sampai ke sini, tapi hanya sisi dilubangi sini. Uh, boleh apa ya? Boleh. Memang yang penting kan ketika sujud itu tidak terhalang ya kan? Uh, hanya kalau kan sujud tidak harus semua batuknya kena kan tidak harus diputar dari sini. Cukup yang di sini aja, cukup yang tidak harus diputar dari sini. Maka dibuka sini tok boleh. Tapi aneh. Ya, kalau kita lihat itu malah dikerowoki kayak gitu aneh. Ya, ya, ya tadi. Yang penting kan tidak harus kena, harus terbuka semuanya. Terbuka sebagian. Yang penting kena apa? Kena iya. Tapi di sini ya wajib ya. Sebagian ulama mengatakan wajib. Sebagian ulama mengatakan enggak wajib. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu tadi harus dibuka. Kan dalam kitab ini sebutkan harus dibuka. Kemudian berikutnya al-ashiru at-tuma'ninatu. Yang nomor 10 itu at-tuma'ninatu tenang. Al-hadi asyara dan yang ke-11 itu al-julusu itu duduk baina sajadah ini antara dua sujud. Asalnya asyara ada iyahnya ya asalnya asyara. Jadi sebelum asyara itu selalu di mabni fathah ya. Salah satu asyara tidak boleh salah satu asyara.
arba'a asyrota, tidak boleh arba'u, ya boleh. Semua sebelum asyrota itu seperti huruf sebelum tak tanis itu selalu dibaca fathah. Fatimatu, ya, tidak ada Fatimutu, tidak ada. Sebelum tak tanis selalu dibaca fathah. Ya, Aisyatu, Usamatu, ya, Hamzatu, ya, sebelum tak tanis. Begitu juga sebelum asyara dan asyrota dimabnikan fathah. Sania asyara atau salah sata asyara. Isnat, ya. Isnata itu sih kecuali isnata. Untuk kaki dari kaki itu diharuskan 5 jari kaki itu atau sebagian saja bisa. Ya, sebisanya, bisanya. Kalau jari ini kan panjangnya beda. Kalau semuanya yang ngel, sebagian aja. Jari-jari yang memungkinkan, ya. Panjangnya beda-beda. Kecuali orang yang panjangnya jari itu rata, ya ada sih ada, ya. Tidak, tidak. Sama dengan batuk tadi, ini tidak harus semuanya dari sini ke sini, sebagian tengah aja, ya. Tidak harus diputar dari sini, tidak. Begitu juga tangan ya, tangan kan kayak gini sah, ya. Tidak gini, tapi apa? Sah. Sebagian berarti kan ya, sempurnanya ya semuanya. Kalau gini, lah ini enggak, ini bukan telapak tangan. Atau kayak Ahmad itu gini. Enggak sah. Ahmad anak saya kecil itu tuh. Karena dahi maka tidak sah. Sujudnya pakai pakai ini. Ada yang sujud pakai enggak sah. Ya, apa ini? Bon-bonan. Bon-bonan itu apa? Bun-bun yang enggak. Asani asyara atau makninatu tumaniyah fi pada julus pada sajdatain, duduk di antara dua sujud. Asalisa asyara utai yang nomor 13 itu al julus itu duduk li tasyahudil akhiri untuk tasyahud akhir, tahiyat akhir. Wa ba'dahu dan setelah tasyahud akhir. Ar-rabi'ah asyara utai yang nomor 14 at-tasyahudul akhir itu tasyahud akhir. Fayaqulu maka berkata sapa musolli at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. At-tahiyyatu seluruh penghormatan, al-mubarakatu seluruh keberkahan, as-salawatu seluruh rahmat azim, at-thayyibatu seluruh kebaikan lillahi itu milik Allah. Ya. Maka kita tidak boleh tahiyat seluruh penghormatan itu milik Allah. Tidak boleh menghormati sesuatu dengan niat ibadah ya, kecuali kepada Allah. Tujuh mubarakah itu keberkahan milik Allah. Makanya kita, jadi yang memberikan berkah itu Allah. Makanya kita minta berkah kepada Allah untuk Rasulullah. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka di antara apa sifat Allah tabaraka wa taala, itu Allah tabaraka maha berkah sama Allah wa taala. Ya, kita punya berkah karena diberi berkah oleh Allah. Kita minta berkah kepada Allah. Maka kalau ada orang nyun berkahi pun Pak Kiai yang enggak benar itu. Oh, nyun berkahi pun memang Pak Kiai punya berkah. Yang punya berkah Allah, ya. Tapi ya kamu ya janganlah orang awam sedikit murtad, ya jangan. Oh nggak tahu ya, yang tahu ya biarkan yang tahu, yang ngaji tahu ya. Nah, nanti mari kita curahkan salawat dan salam. Oh, tahu ya enggak lah, itu enggak tahu. Itu maksudnya juga bersalawat tapi salah, gitu ya. Kalau kita bersalawat itu tidak harus bahasa Arab, memang bahasa Indonesia boleh, bikin salat sendiri boleh. Tapi salawat itu intinya minta agar Allah mencurahkan apa? Salawatnya, rahmat ta'zimnya dan salamnya kepada Rasulullah.
Assalamu alayka ayyuhan nabi, utawi keselamatan alaika itu semoga atas engkau, selalu atas engkau ayyuhan nabi, wahai nabi, wa rahmatullahi dan rahmat Allah, wa barakatuh dan berkah Allah. Assalamu alayna, utai keselamatan itu alayna semoga tetap atas kami, wa ala ibadillahi dan atas hamba-hamba Allah as-salihina yang saleh-saleh. Asyhadu ay a'lam wa ataqidu, aku tahu dan yakin bahwasanya la ilaha, tidak ada sesembahan yang benar iku maujud illallah kecuali yaitu Allah, wa asyhadu anna Muhammadan, dan aku bersaksi ai a'lam wa taqitu, aku tahu dan yakin anna Muhammadan, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah. Al-khamisah asyarata, yang nomor 15 itu as-salatu, baca salawat, memintakan rahmat azim ala Nabi, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat, semoga menambahkan rahmat azim Allah subhanahu alaihi pada beliau, wassalamat, dan semoga menambahkan keselamatan subhanahu. Wa aqalluha Allahumma sholli ala Muhammad, utawi minimalnya salawat salah itu ala Nabi itu Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika ditanya kaifa nusalli alaika ya Rasulullah, bagaimana kami mengucapkan salawat untukmu ya Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan qul Allahumma sholli ala Muhammad, katakan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma doa Allah sholli, berilah salawat ala Muhammadin, atas Nabi Muhammad, atau curahkanlah salawat ala Nabi Muhammad, atas Nabi Muhammad. Asadisa asyara, utai yang nomor 16, salam wassalam, kalau utai minimalnya salam, assalamualaikum, itu lafal assalamualaikum cukup ya, yang ke kanan, adapun yang ke kiri adalah sunnah. Asabi asyara, utai yang nomor 17, itu tartibu, itu urut. Fa in ta'ammada, maka jika menyengaja sapa musolli tarkahu ing meninggalkan tartib, tidak urut, kaan sajadah, seperti olehnya sujud sapa musolli. Qabla, yanto itu olehnya ya, kaan sajadah, seperti olehnya sujud sapa musolli. Qabla ruku'i, sebelum rukuknya musolli. Belum rukuk kok sudah sujud, batalat, maka batal apa salat ya. Salatnya batal. Wa insaha fal ya'ud ilaihi. Wa insaha, dan jika lupa sapa musolli fal ya'ud, maka hendaklah kembali sapa musolli ilaihi, pada rukuk. Belum rukuk ya balik ke rukuk. Illa iyakuna fi mithli, kecuali jika ada sapa musolli fi mithlihi, itu pada sepadannya apa? Misli pada sepadannya rukuk. Nah, ya ini di rakaat berikutnya. Maka ya sudah, rakaat pertama yang tidak ada rukuknya tidak dihitung. Au ba'dahu, atau setelah misli, di rakaat berikutnya, ya, fatatim mubihi rakaat, maka jadi sempurna bi dengan misli rakaatuhu, apa rakaatuhu sholli, walau masabi, walau dan sia-sia ma apa sesuatu saha yang lupa sapa musolli bi terhadap ma, rakaat yang tidak ada rukuknya sia-sia, yakni tidak dihitung. Faslun ay hadza faslun. Al jama'atu ala dzukuri, utawi salat berjamaah, ala dzukuri al ahrari, al dzukuri atas orang-orang laki-laki, al ahrari yang merdeka bukan budak, al muqimina yang mukim, yang tinggal di sebuah tempat ya, seperti santri itu mukim. Al balighina, bukan penduduk asli, bukan mustautinin tapi mukimin. Al balighina kang yang sudah balik-balik, wairil ma'dzurina yang tidak ma'dzur, yang tidak berhalangan. Fardu kifayatin, itu fardu kifayah. Menurut mazhab Syafi'i sama itu fardu kifayah. Kalau di sebuah tempat ya tidak didirikan jamaah, dosa semuanya. Nah, fardu kifayah.
tidak fardu ain. Sebagian ulama mengatakan fardu ain. Kalau tidak jamaah yang berdosa itu ya. Wal jumu'atu fardu ain. Utawi sholat Jumu'ah fardu ain itu fardu ain. Kalau sholat Jumu'ah fardu ain wajib masing-masing kepala ya. Alaihim atas dukur orang laki-laki. Idza kanu arba'ina jika ada sopo dukur itu arba'ina 40 orang. Jika ada 40 orang maka wajib mendirikan sholat Jumu'ah fi abniyatin di sebuah bangunan. Tidak boleh sholat Jumatan di lapangan, harus di sebuah bangunan. Wa alaman nawa al-iqamata dan diwajibkan sholat sholat Jumu'ah alaman nawa al-iqamata pada orang yang niat iqamah indahum jadi seperti kalian datang dari rumah ke sini kan niatnya iqamah. Niat iqamah itu tinggal di sini lebih dari 4 hari ya, seperti yang ikut daurah ini kan sudah meniatkan lebih dari 4 hari maka jadi mukim. Nah, kalau kurang dari 4 hari ya itu masih musafir. Tapi kalau sudah niat di sini, niat baru datang sudah tidak boleh menjama. Tidak boleh mengqasar baru datang karena dia niat mukim di sini, tinggal di sini lebih dari 4 hari, lebih dari 4 hari. Jadi maksimal 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari, hari keempat dia niat di sini lebih dari 3 hari ya, 4 hari dan seterusnya, maka nggak boleh rukhsah, nggak boleh jama, nggak boleh apalagi qasar. Nawal iqamata indahum arba'at ayamin sihahin. Indahum inda arba'in. Ya. Jadi kalian santri-santri ini yang niat tinggal di sini lebih dari 4 hari itu sudah mungkin, maka ya, mungkin di sisi orang 40 yang di sini mau mengadakan Jumatan maka wajib Jumatan bersama mereka ya, wajib Jumatan. Pokoknya sudah di sini lebih dari niat lebih dari 4 hari wajib Jumatan. Wa alaman awal ilma indah arba'ata ayamin sihain yang dalam 4 hari sihain yang utuh. Jadi niat mukim 4 hari utuh. Kalau 3,5 ya masih musafir, masih bisa ya. Sihain utuh 4 hari utuh berarti 4 hari 4 malam. Wa alaman, jadi kalau 3 hari lebih sedikit itu masih musafir. Tapi kalau niat 4 hari utuh itu sudah mungkin. Wa alaman balaghahu nida'u sayyidin. Nida'u sayyidin. Dan wajib atas orang balagha yang nyampe human nida'u sayyidin apa azannya orang yang suaranya kencang ya. Wa ala man balaghu nida'u sayyidin terus min tarafin apa ini? Yalihi min baladi. Min tarafin dari pucuk, dari ujung. Yalihi min baladi. Yali yang menyandingi apa tarafhu ing same membaladiha dari negerinya Jum'ah. Balad itu negeri, itu maksudnya kampungnya ya. Balad itu karena dalam mazhab Syafi'i Jumatan itu tidak kok setiap kampung, tapi setiap balad, qaryah. Ya, qaryah sudah boleh ya kalau seperti di Malaysia itu ya. Jadi itu tidak seperti di sini.
setiap RT ada masjid sendiri. Nah, maka di sini Baladiyah. Baladiyah kalau balad itu di situ sudah ada pasar, ada ada apa kepolisian, ada keamanan, ada ya kalau di sini ya kayaknya ya anu ya kecamatan ya. Kecuali nanti kalau ini jadi apa enggak ini kepolisian masuk kampung jadi enggak kalau kalau masih jadi ya di pemilu ini jadi mungkin ya itu berarti ya kampung itu sudah balad ya. Sudah balad sudah ada pasarnya ada apa ini sini kampung sini ada pasarnya apa enggak ada. Tapi ya sekarang sudah seperti itu sekarang berarti mazhab Syafi'i sudah hampir hilang di sini ya. Mestinya mazhab Syafi'i satu kampus satu aja, bahkan satu balad sendiri ya. Tapi belakangan mazhab Syafi'i menjadi qaryah. Qaryah di situ adalah majmu'atul bunyan, sekelompok. Majmu'atul bunyan sekelompok bangunan rumah-rumah di situ itu sudah qaryah namanya. Ya. Itu boleh mendirikan jumatan sendiri. Nah, ketika ada 40 orang dan orang yang mukim di situ maka barengin ikut mereka wajib jumatan bersama mereka. Wasyartuha waktu duhri. Utai syaratnya Jum'ah itu waktu duhri, waktu duhur. Wa khutbatani dan 2 khutbah qabla sebelum duhur. Ya enggak sebelum duhur enggak boleh. Kecuali mazhab Imam Ahmad. Mazhab Imam Ahmad itu adanya sebelum duhur sedikit. Ya, kalau mazhab Syafi'i enggak nunggu masuknya dulu. Wa khutbatani qablaha dan 2 khutbah qabla sebelum Jum'ah ya sebelum Jum'ah ada khutbahnya kalau nggak ada khutbahnya nggak sah oleh karena itu minimal Jumatan itu menurut mazhab Syafi'i 40 sebagian ulama cukup 12 orang sudah bikin sholat Jum'ah kalau kita mazhab Syafi'i ya 40 maka kalau kurang dari 40 namanya kontroversial ya, karena menurut mazhab Syafi'i nggak sah. Kalau nggak sah Jumatan, sholatnya zuhur. Jadi kalau dihitung yang datang kurang dari 40 langsung diumumkan pengumuman kita pakai mazhab Syafi'i. Hari ini kita tidak sholat Jumat, tetapi kita sholat zuhur. Ya. Tapi kalau kita mau sholat Jumat ya diumumkan kita hari ini karena kurang dari kemarin pandemi itu kurang dari 40 kita mengikuti mazhab Ahmad atau yang lain ya yang cukup 12. Kalau 12 saja nggak ada mengikuti mazhabnya apa namanya tadi dhaif ya apa Asy-Syaukani di dalam Nailul Autar 2 orang itu sudah sah Jumatan kayak sholat biasa. Tapi ya Ittaqullah semasa 1 orang tok. Ya, ya janganlah ya. Ini sangat dhaif jangan diikuti ya. Apa? Sausup aku. Iya. Wa khutbatani dan 2 khutbah qabla sebelum Jumat fihi di dalam waktu zuhur. Khutbahnya juga di waktu zuhur. Yasma'u huma al-arbaun. Yasma'u yang mendengarkan huma ini. Khutbaten al-arbauna 40 orang. 40 orang semua itu dengar sekalipun tidak paham. Syaratnya hanya dengar. Nah, makanya khutbah bahasa Arab nggak apa-apa. Ya, sebagian pondok di Sarang dulu ada masjid sana ya, masjid pondok itu khutbahnya bahasa Arab. Paham nggak paham bahasa Arab. Sebagian mazhab Syafi'i wajib bahasa Arab. Karena apa? Ini ibadah, bukan sedang ceramah gitu ya. Makanya mau yang penting orang itu tahu ini sedang menasihati aku untuk bertakwa gitu sudah cukup. Sekalipun nggak paham, memang nggak ada syarat harus paham ya. Kalau ada syarat paham, banyak yang ngantuk repot banget. Gitu. Ngantuk nggak apa-apa, yang penting tidak tidur dengar ya. Kalau nggak dengar nggak. Oleh karena itu yang suaranya pelan jangan jadi khotib. Karena apa? Nanti kalau mic-nya mati ya dengar ya, ya diganti, ganti langsung yang berdiri yang
yang suaranya keras langsung langsung rukun-rukunnya saja. Rukun-rukunnya itu alhamdulillah ya. Kemudian apa syahadat itu enggak rukun. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah enggak rukun ya. Yang rukun itu hamdalah. Kemudian apa? Salawat ya, sallallahu menyebutkan nama, enggak boleh Allahumma Allahumma sholli ala asyrafil mursalin, enggak boleh sebutkan nama Muhammad ya. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad. Kalau enggak sebutkan namanya enggak sah mazhab Syafi'i. Ya, sebutkan namanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kalau selain sholat itu lebih baik ditambahi sayyidina. Kalau di dalam sholat ini ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan tidak sayyidina, sebagian ulama pakai sayyidina. Dalam mazhab Syafi'i dua pendapat. Tapi sebagian ulama memperkuat enggak usah sayyidina kalau dalam sholat karena shollu kama ra'aitumuni sholli. Enggak titik-titik sih. Wa antu sholat jamatan dan di disolatkan apa sholat jamaah Jumu'ah jamaatan halnya berjamaah. Sholat Jumu'ah itu harus berjamaah. Nggak boleh sholat Jumu'ah sendiri. Nah, kalau terlambat gimana? Kalau terlambatnya 1 rakaat, maka nambahi 1 rakaat. Tapi kalau terlambatnya 2 rakaat, dia terlambat 2 rakaat. Rukuk di rakaat kedua terlambat, maka niatnya sholat Jumu'ah, tapi prakteknya sholat zuhur. Namanya sholat wala nawa wala sholat sholatnya niatnya Jumu'ah tapi prakteknya zuhur. Kalau terlambat 2 rakaat. Wa'la tuqarinah dan tidak membarengi ya, tidak membarengi ha ing Jumu'ah. Wala tasbiqah dan tidak mendahului ha ing Jumu'ah. Jum'atun kok mestinya Jumu'atun ya. Bukan jum tapi apa? Jumu'atun, memnya di dhammah itu. Oh, tadi juga Jumu'atun ya, bukan. Ya, karena idanu dialis sholati mi yaumil Jumu'ati ya. Kalau Jum'ah itu sejum'ah seminggu. Kalau Jumu'ah hari Jumu'ah, sholat Jumu'ah. Jumu'ah itu apa? Sholat Jumu'ah di baladiyah di negerinya Jumu'ah. Jadi kalau di kampung itu ya, ada dua masjid, maka yang sah yang pertama. Kalau didahului, yang kedua tidak sah sholat Jumu'ah. Dia harus sholat zuhur. Maka di sini dekat sini ada kampung berdekatan, yang satu organisasi tertentu, yang satu organisasi yang lain nggak bisa akur. Bagaimana kalau nggak bisa akur? Kalau itu ya, kalau nggak bisa akur ya kasihan ya. Sebagian ulama kalau musrul istima nggak bisa akur nggak apa-apa ya. Ya nanti kasihan kalau nggak sah. Tapi asal hukumnya tidak sah, kecuali itu susah diakurkan ya. Warkanul khutbataini utawi rukunnya khutbah 2 itu hamdulillahi hamdalah, alhamdulillah, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, harus sebutkan namanya. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, wal wasiyatu bittaqwa. Ittaqullah di khutbah pertama, khutbah kedua. Wa ayatun mufhimatun, dan ayat yang memahamkan. Enggak boleh Yasin, enggak boleh. Misalnya dibacakan apa gitu ya? Bacakan wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu tok. Habis itu ya fi ihdahuma, di salah satu khutbatain. Wa du'a lil mukminin Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Sudah gitu aja minimal ya.
disunati di khutbah kedua. Cukup cuma gitu. Jadi langsung berdiri. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa kepanjangan wa ala sallallahu sayyidina Muhammad. Itu dah ya. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ittaqullah. Terus baca ayat. Ayat ayat apa? Apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Atau yang pendek apa? Wal asr, panjangan. Ya. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sudah wasiat, sudah ayat. Tinggal apa? Sudah tinggal. Terus Allah duduk. Habis duduk, kemudian beri lagi, gitu lagi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Nah, habis itu apa? Ittaqullah, baca diulangi lagi. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus sudah Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minat. Ya, sudah selesai. Jadi khutbah itu tidak lama-lama. Sunnahnya khutbah tidak lama-lama. Tidak lebih lama daripada apa namanya salatnya. Wa syurutuhuma ya. Min fikir rajul itu ya, masuk fikihnya, fahamnya seseorang dengan agamanya adalah khutbahnya tidak lama. Wa syurutuhuma, oh iya kelamaan ini. Wa syurutuhuma utai syaratnya khutbatan atau harotu itu suci anil hadatsa ini dari hadas dua ya, harusnya wudu harus suci. Wa anil najasati dan dari najis. Fil badani wal makani dalam badan dan tempatnya harus suci. Wal mahmuli dan yang dibawa ya sorbannya apa suci. Wasatul aurati dan nutup aurat. Nah, wal qiyamu harus nutup aurat. Wal qiyamu dan berdiri. Wal julusu bainahuma dan duduk di antara dua khutbah. Wal wala'u bainahuma dan nuli-nuli antara dua khutbah. Enggak bisa lama-lama ngobrol dulu apa enggak boleh ya. Harus duduknya ya sekedar tumakninah lebih sedikit doa di situ sebentar terus berdiri langsung. Wa bainahuma baina salati dan mualah berturut antara dua khutbah dan salat. Enggak boleh ngobrol-ngobrol lama. Wa yakuna antara salat, antara khutbah satu khutbah dua, antara khutbah dan salat enggak boleh dipisah lama-lama. Wa yakuna bil arabiyati dan harus berbahasa Arab. Yang harus berbahasa Arab itu rukunnya. Rukunnya harus berbahasa Arab. Dulu pernah terjadi kasus di Doryudan tidak pakai bahasa Arab. Bubar. Ya itu kan musafir, harusnya musafir nggak wajib apa? Nggak wajib Jumatan. Tapi jamaah haji itu pada bikin Jumatan. Kemudian apa? Ada yang berdiri khutbah pakai bahasa Indonesia terbubar. Jumatan ini bukan ribet ini. Bikin Jumatan sini, bikin Jumatan sana ribet. Nah ini rukunnya saja yang harus berbahasa Arab. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ada pertanyaan silakan. Ada yang ditanyakan silakan. Barakallahu fikum. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.